Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Ramadhani dengan NPM 2531191. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi Islam dengan matkul pendidikan agama Islam, dosen pengampu yaitu Bapak M. Assegaf Adnan Siregar, MH. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam. Cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian, definisi ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Kemudian, tujuan ekonomi Islam yaitu meningkatkan ekonomi lebih makmur, kemudian menciptakan ekonomi yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, dan yang terakhir menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Kemudian prinsip nilai dasar ekonomi Islam yaitu ada tauhid, keadilan, kenabian, dan ma'at. Kenabian sendiri ada syidik atau jujur, kemudian amanah, fatonah, dan tablik. Kemudian lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia, yaitu ada Bank Umum Syariah, Asuransi Syariah, Lembaga Gadai, BMT atau Baitul Mal wa Ta'mil, dan Pasar Modal Syariah. Kemudian perbankan syariah yaitu ada perbankan syariah dibagi menjadi 3 yaitu bank syariah, unit usaha syariah, dan bank umum konvensional. Bank syariah sendiri dibagi menjadi 2 yaitu bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Kemudian bank umum konvensional dibagi menjadi unit usaha syariah dan sistem konvensional. Kemudian pengertian bank syariah, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian, peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi Bank Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peran pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembang lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Kemudian fungsi bank syariah yaitu manajer investasi, jasa keuangan, investor, dan fungsi sosial. Kajian terhadap asuransi yaitu pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur gharaq, maisir, dan riba, yaitu unsur gharaq sendiri terdapat pada bentuk akad atau perikatan yang melandasi penutupan polis, dan unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa reversing periode, dan unsur riba terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menimbulkan sistem bunga. Kemudian definisi pegadaian syariah yaitu menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dan dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagiannya. Kemudian rukun
dan syarat pegadaian syariah, yaitu ada rahin, ada murtahin, dan marhun. Rahin sendiri yaitu orang yang menggadaikan, dan murtahin yaitu orang yang menerima gadai, dan marhun yaitu barang jaminan. Syarat marhun sendiri yaitu mempunyai nilai menurut syariat dan harus ada waktu akad dan harus bisa diserahkan ketika. Dan yang C harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Kemudian, marhun atau hutang, yaitu harus jelas rahin dan murtahinnya. Kemudian harus tetap dapat dimanfaatkan dan harus lazim atau mengikat pada waktu akad. Kemudian ijab dan qabul, pernyataan gadai dari para pihak, yaitu keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad rahin dan kesesuaian qabul dengan ijab. Kemudian masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud lawannya. Kemudian persambungan qabul dan ijab dengan majlis akad. Pengertian Baitul Mal wa Ta'mil, yaitu menurut Husain dan Hasan Ali adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil atau syariah, menumbuhkan kebangkan bisnis atau usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan atau berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Kemudian, fungsi BMT atau Baitul Mal, yaitu bait adalah rumah, mal adalah harta, menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Kemudian Baitul Tamwil, yaitu bait adalah rumah, at-tamwil adalah pengembangan harta. Melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Kemudian, dasar hukum BMT yaitu dalil Al-Quran Surat At-Taubah ayat 6 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah SAW, Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Kemudian ada juga dalil Al-Quran dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 dan 280. Konsep dasar pasar modal syariah yaitu ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Syariat, hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kemudian konsep fikih yaitu ada penafsiran ulama terhadap syariah dengan dibagi menjadi dua, yaitu ibadah. Ibadah adalah manusia kepada Allah Pencipta. Semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuannya. Kemudian muamalah. Muamalah adalah manusia dan manusia lainnya. Semua boleh dilakukan kecuali jelas dan ada larangannya. Kemudian prinsip pasar modal syariah. A. Pembinaan dan investasi pada aset kegiatan usaha yang halal, spesifik dan bermanfaat dan dilakukan dengan bagi hasil. Kemudian, uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Dan yang C, akad yang terjadi adalah pemilik harta atau investor dengan pemilik usaha atau emiten
dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha, serta mekanisme pasar, seperti bursa atau self-regulation organisasional lainnya. Tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Yang D. Investor dan emiten tidak boleh mengambil risiko melebihi kemampuan yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Kemudian yang E, investor, emiten maupun bursa dan self-regulation organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme baik dari segi penawaran atau supply maupun dari segi permintaan atau demand. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair.